Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Iparina, NIM 2020-143-230, kelas 5L, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan mata kuliah Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Baiklah, di materi kali ini, di pertemuan ke-9, saya akan menjelaskan materi tentang struktur pelayanan, bimbingan, dan konseling. Nah, yang pertama ada ruang lingkup dan bidang pelayanan. Pelayanan, bimbingan, dan konseling di sekolah itu ada keterkaitan antara bidang pelayanan dan bimbingan, konseling, dan bidang-bidang lainnya. Maksudnya bidang kurikulum dan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Kemudian ada bidang administrasi dan kepemimpinan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan. Kemudian ada bidang kesiswaan, yaitu bidang yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing siswa dapat berkembang sesuai bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Nah, baiklah, tadi kan sudah dibahas tentang keterkaitan antara bidang pelayanan, bimbingan, konseling, dan bidang-bidang lainnya. Nah, yang kedua itu ada tanggung jawab konselor atau guru di sekolah. Nah, yang pertama ada tanggung jawab guru itu kepada siswa, di mana guru itu menjadi fasilitator untuk siswa tersebut. Nah, kemudian tanggung jawab kepada orang tua, di mana guru tersebut sudah dikasih amanat dari orang tua siswa tersebut untuk mengajarkan siswa itu untuk diberikan ilmu oleh guru tersebut. Nah, kemudian tanggung jawab kepada sejawat. Kemudian 4, tanggung jawab pada sekolah dan masyarakat. 5, tanggung jawab kepada diri sendiri. 6, tanggung jawab kepada profesi. Baiklah, materi yang kedua itu ialah fungsi, prinsip, dan asas. Nah, adapun fungsi dari bimbingan dan konseling itu. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini ada pemahaman tentang diri sendiri, terutama untuk peserta didik, orang tua, guru, dan guru pembimbing. Kemudian fungsi pemahaman tentang lingkungan, di mana peserta didik itu meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian pemahaman lingkungan yang lebih luas, di mana itu kita mempelajari tentang jabatan atau bimbingan karir pada peserta didik. Nah, kemudian 2, fungsi. Tadi kan sudah membahas tentang fungsi pemahaman. Sekarang 2, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini yaitu tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang timbul akibat yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Maksudnya di sini fungsi pencegahan, guru mencegah terjadinya sesuatu tersebut. Nah, kemudian 3, fungsi penuntasan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian 4, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, di mana ini akan menghasilkan terpeliharanya berbagai potensi dan kondisi positif dari peserta didik tersebut. Nah, adapun prinsip-prinsip dari bidang layanan tersebut. Nah, yang pertama, prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Nah, yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Kemudian 4, prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan.
Kemudian asas dari bidang pelayanan tersebut. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, keempat asas kekinian, yang kelima asas kemandirian, yang keenam asas kegiatan, yang ketujuh asas kedinamisan, yang kedelapan asas keterpaduan, yang kesembilan asas kenormatifan, 10 asas keahlian, yang ke-11 asas ahli tangan, dan yang terakhir 12 asas Tutwuri Handayani. Nah, materi ketiga yaitu jenis-jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan. Nah, jenis-jenis layanan itu ada layanan orientasi, kemudian layanan informasi, kemudian ada layanan penempatan penyaluran, kemudian 4 layanan penguasaan konten, kemudian layanan konseling perorangan, 6 layanan bimbingan kelompok, 7 layanan konseling kelompok, 8 layanan konsultasi, 9 layanan mediasi, dan yang terakhir 10 yaitu layanan advokasi. Baiklah, yang kedua itu ada kegiatan pendukung, yaitu meliputi yang pertama aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan data peserta didik. Kemudian himpunan data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan. Kemudian 3 konferensi kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus. Yang keempat itu kunjungan rumah, pertemuan dengan orang tua dan anggota keluarga. Maksudnya seperti tadi kita bicarakan dengan orang tuanya atas permasalahan yang peserta didik itu lakukan atau dialami peserta didik tersebut. Kemudian 5 tampilan kepustakaan, di mana itu menyediakan bahan pustaka untuk peserta didik. Kemudian 6 yang terakhir alih tangan kasus, yaitu pemindahan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahliannya. Kemudian format layanan. Yang pertama ada individual, yaitu melayani secara perorangan. Misalnya dari peserta didik itu berkonsultasi dengan guru, itu melalui perorangan. Nah, yang kemudian kelompok, melayani peserta didik melalui dinamika kelompok. Kemudian klasikal, melayani peserta didik dalam satu kelas rombongan belajar. Nah, di situ kan sudah jelas maksudnya kita mengajar di kelas itu termasuk dengan klasikal. Kemudian lapangan, melayani seorang melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Kemudian 5 pendekatan khusus kolaboratif, dan yang terakhir jarak jauh, yaitu melalui media atau saluran jarak jauh. Nah, baiklah, materi yang terakhir itu 4 program pelayanan. Nah, program pelayanan itu ada 4. Yang pertama itu ada layanan dasar bimbingan, kemudian layanan responsif, kemudian layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem. Nah, baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila masih ada yang kurang jelas atau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.